bisa kok bahagiain mama sendiri tanpa ayahmu. Kamu nggak butuh sebenarnya sosok ayah. Kamu punya orang-orang yang sayang sama kamu di luar. Intinya banyak yang sayang sama kamu tanpa kamu punya peran ayah di kehidupan kamu sekarang. Sini. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Apa kabar? Baik. Baik. Ajan Rusman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan bersemangat. Baik dan bersemangat, harus gitu dong, ya kan? Sebagai perwakilan anak muda, ya saya harus selalu semangat gitu. Dibandingkan kalian kan saya lebih muda. Oh iya ya. dong. Ya. Silakan diperkenalkan, Ajan Rusman. Perkenalan. Ya, Oh iya, silakan. Kita perkenalkan dulu dong. Silakan. Dipanggil siapa nih? Usnul Hati, Mbak. Dipanggil Kuno ya? Iya. Kenapa Kuno? Memang dari SMA sih teman-teman biasanya manggil Kuno. Jadi sampai sekarang dipanggil Kuno. Ya, tapi biasanya itu ada filosofinya gitu kan, kenapa tiba-tiba Kuno? Kan ini agak-agak jauh nih lompatannya nih, Usnul ke Kuno. Itu gimana Jadi ceritanya itu? orang rumah kan juga biasanya noi juga kan Pak. Oh, oke. Jadi dari teman-teman ini kan biasa ke rumah juga. Jadi ya sudah dipanggil Kuno aja, Kuno. Sampai sekarang biar orang tuh juga manggilnya Kuno. Kuno ya? Iya. Oke. Tenggelam nama Usnul. Oh iya, makanya Usnul Hati, Mbak. Iya. Umur sekarang berapa? 28 jalan 29. 28 ya. Jalan 29 ya. Jalan Agak 29. jauh jalan ke 1 tahun itu loh sebenarnya. Ya, itu- Maksudnya menuju ke 29 Iya, usia. tapi kalau jalan dalam artian yang sebenarnya itu akan berapa kilometer itu kalau Iya. dalam satu tahun berjalan itu? Betul. 28 menuju 29 ya. Tapi kelihatan masih kayak di bawah 20 tahun ya. Iya, ya kayak 27 lah ya. Iya. Kurang lebih setahun aja ya. Iya. Oke. Berarti ini kalau sekolahnya nih SD, SMP atau SD-nya aja di Tarakan atau Dari SD sih Pak. oh dari SD ya? Lahir di sini. Legit. Dari SD ya. Oke. SD, SMP, SMA. Terus TK enggak? TK di sini. Oh, TK juga di sini. PAUD juga di sini berarti ya? Enggak tahu. Oh ya, nggak mau. Oke. Mbak Kunui aja ya. Mbak Kunui. Ini kalau kita ulik-ulik sedikit latar belakangnya, Anda ini sosok yang cukup punya atensi besar terhadap kesenian gitu ya. Iya. Oh iya. Tapi dari sekian banyak kesenian, khususnya Jawa ya, Iya. kenapa kuda lumping? Oh, jadi berkesenian kuda lumping. Berkesenian kuda lumping. Padahal kalau lihat dari bentukannya nih ya, Iya. dia kayaknya Dayak banget gitu. Gitu ya, kayak ada darah Dayak memang. Saya keturunan Jawa Dayak. Oh. That's why ya, karena kelihatan kalau kita yang orang-orang Kalimantan hafal banget ya kalau wajah Jawa, wajah Dayak gitu ya. Dan ini memang gen Dayaknya memang kental banget gitu. Dan berkesenian kuda lumping. Kuda lumping. Ya, jadi kenapa kuda lumping di antara sekian banyak kesenian yang Jawa ini kan sebuah budaya yang besar, ya kan? Dan juga produk budayanya, baik yang materi maupun non materi itu kan banyak. Pertanyaannya kenapa kuda lumping? Jadi sekarang ini kan teman-teman itu kan banyak yang orang Jawa nih Pak. Ijan Rusman. Jadi Iya. saya tuh tertarik karena ada temen yang ikut di kesenian kuda lumping. Lebih ke penasaran sih karena ada hal-hal yang mistis, saya kan suka ke situlah. Tapi memang dari kecil sih memang sukanya nonton kuda lumping. Nah semakin kesini ternyata banyak temen yang ikut, jadi tertarik untuk ikut juga. Saya tadi Ajan Rio meng-highlight mistiknya. Mistik, Ada iya. hal mistiknya. Itu Betul. seperti apa kalau boleh tahu? Di kuda lumping itu kan banyak kayak rasukan gitu. Oke, Iya. oke. Jadi, Trends ya, bahasa kerennya trends gitu. jadi penasaran, Oke. pengen tahu, bisa nggak sih kayak gitu, bisa nggak sih? Jadi ya coba-coba. Oke. Tapi sorry, itu beneran nggak sih kerasukan atau Dulu saya nggak pernah kayak gitu, Oke. nggak pernah kerasukan. Setelah ikut
kuda lumping ini saya ngerasain sendiri. Baru tahu ada sensasi kerasukan itu seperti apa gitu. Itu tuh beneran Sensasi. ya? Benar. Iya, Jadi Kak. gini ya, Ejan Rusman, saya juga kebetulan punya darah Jawa dan memang dulu waktu saya kuliah memang saya pemerhati langsung waktu itu karena ada memang teman-teman saya yang juga ikut sama seperti Kuno ya. Jadi sama seperti Kuno yang juga berkesenian Reok Ponorogo, kemudian kuda lumping. Kalau di sana namanya jaran kepang. Kalau di Jawa itu namanya jaran kepang. Jaran kepang ya? Jaran kepang. Oke. Jadi sama saja pengertiannya sebenarnya kuda lumping juga. Cuman memang agak berbedanya kalau di Jawa jauh lebih full mistis gitu. Nah mungkin kalau di Tarakan mistisnya masih ada, cuma tidak sekental di Jawa mungkin ya Kuno ya. Nah boleh cerita sedikit gimana sih mistis tadi seperti yang ditanyakan Ejan Rusman itu? Biasanya sih kalau kami main itu kayak ada pembukaan. Biasa kalau pembukaan kita kumpul gitu kan untuk para pawang-pawangnya buat doa atau baca-baca. Yes. Itulah. Ada pawangnya loh. Iya. Gitu, ada pawangnya. Jadi harus ada orang pintar. Berarti ya. Iya ya. Pawang hujan juga termasuk sebagai khasanah budaya ya, karena hanya ada di Indonesia gitu. Tapi yang dimaksud Kuno tadi ini pawang maksudnya orang pintar. Kalau misalnya ada yang kemasukan, yang menetralisir itu adalah si pawang ini, begitu ya. itu ya. Dan menjaga selama acara ini berlangsung begitu harusnya lancar dan tidak ada kendala. Karena biasanya masih ada orang-orang jahil yang suka mengganggu. Itu mengganggu gitu ya? Mengganggu. Biasanya kan orang-orang yang usil gitu kan. Coba ilmu katanya ya. Iya, betul. Oh, itu dia buka gitu ya? Dia buka. Nah, karena memang ada. Nah, ini mungkin Kunai lebih paham ya. Ini ada hal-hal berbahaya kan yang dilakukan di kuda kepang kuda lumping ini gitu. Seperti apa misalnya coba bisa dijelaskan? Biasanya sih yang pernah saya alami sendiri nih ya, pernah makan ini gelas Gelas. Beling. Iya, sampai berdarah itu. Pernah berdarah di sini, Heeh. robek, cuman dari pawangnya kan dibantu, nggak ada sama sekali. Tidak ada bekas. Hanya berdarah saja. Saya Wow. heran. Ini aneh tapi nyata ya. Apalagi yang mungkin berbahaya selain beling itu tadi? Makan ayam mentah. Ayam mentah. Kondisi hidup atau sudah ayam hidup? Dikerat gitu Iya, aja ya? iya. Tapi Iya. kalau sadar jijik sih, Pak. Iya, kalau sadar pasti jijik lah ya kan. Tapi karena memang ada kondisi trans itu tadi yang akhirnya nggak sadar bahwa melakukan hal itu gitu ya. Ya, saya mohon maaf ya karena mungkin saya orang awam dengan kesenian khususnya kuda lumping itu ya. Jadi saya pernah beberapa kali itu diundang nih sama teman-teman Iya. yang kebetulan orang Jawa juga dan pelaku seni itu. Iya. Beberapa kali diundang dan saya datang ini sekali mohon maaf ya karena mungkin saya awam jadi ini beneran nggak sih ya kan? Tiba-tiba kerasukan Iya. gitu kan. Tiba-tiba nggak sadar diri terus tiba-tiba lagi makan beling Iya. gitu kan. Saya sempat bertanya-tanya gitu. Sempat mau nyoba juga nggak? Sebenarnya tertarik juga, Tertarik ya, tapi gitu. saya mikir kayaknya kalau sampai di level itu akan ada proses yang panjang ya. Betul, ada proses pelatihan tentunya ya. Mungkin Mbak Aku nih bisa cerita nih soal itu. Jadi sebelum show nih, ya kan sampai kepada itu bisa ngunyah beling segala macam. Yes. Itu ada nggak proses tertentu yang harus dilewati? Kalau untuk latihan itu paling ya cuman latihan narinya aja. Latihan narinya? Cuman latihan nari. Gerak tarinya ya. Kalau untuk kerasukan itu Tidak bisa dilatih. sudah begitu. Nggak bisa dilatih dong. Kalau dilatih artinya disetting dong. Itu berarti Iya terjadi kan? dengan sendirinya ya? Terjadi dengan sendirinya rasanya secara alami ya. Secara alami. I'm on her side kayaknya ya. Tapi karena memang saya tahu pernah melihat itu secara langsung teman-teman saya yang melakukan kesenian tersebut. Memang sedikit banyak saya tahu lah apa yang mereka lakukan, kemudian siapa yang masuk gitu kan. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya dan itu memang mereka para penari ini tidak pernah tahu secara langsung. Jadi yang tahu itu loh memang pawang gitu. Dan tapi kalau kita lihat sosok seorang Kuno ini kan cewek, kalem ya, terus cantik gitu. Kok mau sih ya jadi penari kuda? Bukan mau, kenapa tertarik Iya. kuda lumping? Dibilang sih hobi. Hobi karena memang suka nari dulu ya waktu kecil. Di SD itu sudah suka nari, cuman kan beda seni lah. Kalau dulu di SD itu sempet narinya ketidung. Oh, oke. Nah, terus SMP itu nari Dayak. SMA itu kembali ke
tidung lagi. Terus pas mau masuk kuliah itu baru ke Tarik kuda kepang itu ya. Jadi agak terlambat sebenarnya. Kuda kepangnya agak terlambat, tapi yang ditekuni sampai sekarang adalah kuda kepang gitu ya. Oke, jadi menari adalah memang apa ya, passion gitu ya. Berarti minatnya Kunoy untuk bisa menari atau daerah tradisional gitu. Kemudian berganti beberapa kali sampai akhirnya menekuni kuda kepang itu, gitu ya. karena disitulah dapat ini feel-nya Pak. Dapat feel-nya. Dapat feel-nya. Oke. Nah, jadi saya lagi-lagi tertarik untuk mengulik sisi mistisnya nih. Nah, oke. Ada nggak sih semacam pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar sebelum misalnya penarinya ataupun mungkin pawangnya untuk show di hari hanya itu? Ada Ah, nggak benar itu, semacam benar. pantangan-pantangan itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada pantang-pantang. Karena ya berjalan gitu aja. Yang kami jalanin itu ya cuman latihan narinya itu aja. Narinya doang? Iya. Oke, oke. Kalau untuk yang keraskan itu ya di luar ini. Ya cuman paling kayak sajen gitu kan biasa ada sajen. Tetap harus ada ya, tetap harus Oke, harus oke. ada. Ada persembahan-persembahan tertentu lah ya. Oke. Sajennya juga dimakan sendiri. Iya, Oh, gitu akhirnya dimakan sendiri ya. Karena memang biasanya tuh pisang, terus ayam ingkung ya, kemudian buah-buahan dan kue-kue basah biasanya. Bukan Ricis, KFC atau pizza gitu, enggak. Oh, itu enggak lagi. Kalau itu saya yang makan. Tapi tadi menarik, apa yang tadi ditanyakan Ejen Rusman belum terjawab sebenarnya Kunoy. Ada nggak sih sebenarnya kalau menurut kamu ya, katakanlah mungkin pernah melihat langsung sebagai pemerhati, sebagai pelaku, tentunya Kunoy tahu membedakan yang ini kemasukan beneran apa enggak, yang ini settingan apa enggak. Pernah nggak seperti itu? Kalau dilihat dari ininya kan mereka udah tahu nih. Biasanya kan kita yang kerasukan tuh, oh kayak gini. Kalau Iya. memang dia nggak kerasukan beneran, itu kadang dia ngomong sama pawangnya. Oh gitu, harus Iya, gitu ya. Jadi tahu kan, saya nggak masuk beneran nih Pak. Jadi Dikasih harus tahu. dilepas, harus dibuka lagi begitu. Harus dibuka oleh pawangnya supaya bisa kemasukan gitu. Jadi sukses tidaknya Ejen Rusman pertunjukan seni kuda kepang ini adalah bagaimana para penarinya ini trans atau kerasukan. Persis. Kalau tidak, ya berarti pertunjukan tersebut nggak sukses dong berarti ya. Karena memang yang ditunjukkan adalah hasanah itu tadi, kekayaan budaya Indonesia tentang trans dan lain sebagainya. Jadi narinya juga kayaknya setelah trans jauh lebih lentur ya, jauh lebih fleksibel, Karena udah nggak terkontrol, betul. Bisa kayang kadang-kadang ya kan, yang mungkin di saat-saat normal gitu nggak bisa melakukan itu, tapi pada saat trans bisa melakukan itu. Wih gawat ya sebenarnya. Sampai makan beling loh. Jadi udah nggak ada lagi perasaan malu-malu, Iya. ya perasaan nggak pede karena sudah itu ya. Oke. Ya nggak perlu mengkonsumsi minuman keras seperti besi campur seng gitu-gitu kan. Ah, ya, Iya. ada juga yang Oh, kayak ada gitu ya. juga gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi termasuk juga pisau silet kalau tidak salah saya pernah lihat, kemudian membuka kelapa. Iya, Kelapa itu juga itu luar biasa Iya. dengan gigi. Benar. Jadi digigit dengan gigi untuk bisa mengupas buah kelapa itu kan berat banget ya. Pakai alat aja kadang-kadang kita kerepotan gitu, apalagi pakai gigi gitu. Termasuk tadi makan ayam hidup. Itu satu hal banget ya. Iya. Challenge banget itu ya. Betul, dan Ejen Rusman ini kita juga tidak bisa apa ya, kita kembalikan kepada pemirsa ya, karena ini hal-hal seperti ini termasuk kekayaan atau seni budaya kita, nggak bisa diseret ke bidang manapun, apalagi agama, karena sulit untuk bertemu gitu. Jadi kalau seni budaya adalah seni budaya, biarlah yang lain berdiri dengan masing-masing bidangnya begitu. Betul. Ini kita minta pemirsa jauh lebih memaklumi kondisi itu gitu. Baik, Kunoy, kalau tadi lihat kamu kan belajar nari ini mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Nah ini berarti apakah memang ketertarikan atau kamu melihat lingkungan keluargamu ada yang juga berkesenian kah atau seperti apa? kalau dari orang Ada darah dari keluarga gitu yang juga seniman gitu? kalau dari mama ada tapi di Jawa. Dia juga penari kuda kepang juga? That's why ya, berarti gennya menurun ke anak-anaknya ya. Jadi berarti yang Jawa adalah ibu. Ibu yang Jawa, bapak yang Dayak. Oh, oke. Jadi makanya sekarang Kunoy menekuni dunia tari itu karena memang mungkin ya
sekali lagi gen kan kita nggak bisa. Gini Pak, cuman dari orang tua sih nggak ini apa kalau untuk dia kan tahu sering kerasukan kayak gitu kan di rumah juga sering kayak gitu. Oh, Di gitu. jalan, pernah di jalanan itu kerasukan pas bawa motor. Yang kerasukan siapa? Saya. Lagi waktu. Iya, Itu sesudah ikut kuda kepang atau sebelumnya? sudah. Oh, sudah ikut kuda kepang ya. Ya, jadi lagi posisi mungkin nggak bisa ngontrol emosi kan. Jadi ya, Ada yang dipikirin, mungkin lagi orang sedih. bilang ini apa? Pikirannya kosong. Enggak juga, karena justru banyak pikiran. Iya, benar-benar. Nah, ini harus digarisbawahi, ini harus di-highlight bahwa ternyata orang yang bisa memasukkan itu bukan yang pikirannya kosong justru, tapi yang banyak pikiran. Karena susah untuk mengontrol kan. Loaded, kalau bahasa kita kan loaded gitu. Nah, ini yang membuat biasanya hal-hal semacam itu gampang gitu. Dan saya rasa mungkin secara logikanya karena memang di kesenian kuda kepang ini ada indera yang sudah terbuka, jadi lebih mudah gitu kan. Nah itu kalau kamu nggak bisa kontrol, memang yang terjadi seperti itu. Nggak berkesenian pun akhirnya bisa terjadi trans atau kerasukan itu gitu, iya kan? Jadi terus gimana? Pada akhirnya siapa yang harus menangani pada saat tidak berkesenian? Apakah ibu atau keluarga? Atau dipanggilkan sang pawang gitu? Harus dipanggilkan sang pawang? Kan ada memang bukan pawangnya sih, ada yang memang sudah belajar tahu kan, buat keluar kayak gitu kan yang dipanggil. Penari juga? Penari juga. Oh, oke. Oke. Jadi nggak boleh banyak pikiran. Harus tentram, harus nyaman, banyak uang, kemudian biaya untuk seneng-seneng ada, have fun-nya ada gitu supaya lebih tenang, supaya nggak kerasukan. Gitu. Kalau banyak beban pikiran, berarti ada celahnya si X itu masuk. Ya, betul. Oke. Tapi sorry, waktu itu lagi bawa motor nih, itu nggak ada kejadian sesuatu yang melukai atau nggak ya? Sampai jatuh gitu. Masih bisa ngontrol diri itu saat itu? Jatuh. Sudah pas sadar itu sudah di rumah ini Pak Ketua. Tapi kondisi luka-luka? Nggak ada luka sama sekali. Kebal ya. Cewek ini kebal rupanya. Biasanya kan kalau orang jatuh ya paling tidak ada lecet lah gitu ya. Ini sama sekali tidak ada. Oke. Berarti itu juga mungkin yang menjelaskan kali ya. Iya. Makan beling misalnya, itu tuh ketika masuk itu kali ya, pas pisah, itu udah nggak kebal lagi. Bisa jadi. Gitu kali ya kurang lebih ya. Oke. Saya kurang paham juga sih. Iya, nanti kan arahnya kan ke situ. Pasti nanti dia lama-lama kan akan naik pangkat jadi pawang nih kayaknya. Karena memang biasanya kayak gitu tuh. Jadi seorang penari, kalau nanti dia sudah pensiun, biasanya larinya akan ke pawang atau ya paling tidak nanti yang memanage lah kelompok tari itu gitu. Ya, nanti kita lihat nanti perkembangan Kunai ke depan ya. Boleh. Tapi yang jelas Ajen Rio, tidak masih dalam suasana lagi show nih, kuda lumping tadi itu, baru kerasukan ya. Ketika si penari itu misalnya sudah pernah dan itu bisa jadi terjadi di luar gitu ya. Bisa nggak terjadi masih di pada luar. saat dia show gitu ya. Tergantung ini sih Mood. orangnya juga. Oke. Kalau saya ini kan orangnya agak emosinya. Tinggi, meledak-ledak. Oh, Oh gitu. Padahal kamu kelihatannya kalem ya, ternyata di dalamnya bergejolak gitu. ini harus digarisbawahi nih. Jadi harus dibikin nyaman ya. Teman-temannya juga yang ada di sekelilingnya juga harus membuat dia nyaman gitu. Oke, kalau kita membahas masalah mistis ini kan kayaknya nggak habis-habis ya. Saya tertarik gini, ini kan tidak berkesenian pun bisa jadi itu barang itu bisa masuk gitu. Pernah nggak kamu berkomunikasi gitu? Berkomunikasi, jangan dong gitu kan saya lagi tidak berkesenian dan tidak mengundang kamu untuk datang begitu. Kenapa sih datang gitu? Pernah nggak berkomunikasi? Kalau komunikasi sih enggak, kayak cuma paling mimpi aja sih. Kayak gitu. Oke. Lewat mimpi kadang dikasih kode lah ceritanya kayak gini. Iya. Apa yang dibahasakan pada saat mimpi itu? Gimana bahasanya? Gimana? Apa yang diucapkan dia gitu? Kenapa dia datang gitu kan? Apa alasannya? Enggak, kayak misalnya nih lagi patah hati lah ceritanya. Patah hati siapa nih? Kunonya atau? Tapi sekarang lagi gak patah hati kan? Oh ya, oke. Jadi lagi patah hati terus ada masalah-masalah kayak gitu dia yang ngasih isyarat lah Iya. ceritanya.
Wah, agak susah. Jangan juga. sedih gitu ya, dikasih motivasi jangan sedih. Atau kalau cowok yang selingkuh dikasih tahu ini loh cowokmu lagi selingkuh gitu. Iya pernah sih Kak kayak gitu. Pernah ya? Serius? Iya ada Wow. pernah mimpi kayak gini-gini ternyata pas berjalannya waktu Kejadian. iya Itu beneran gitu ya? iya aku pun juga Oke. heran. Berarti ini sekaligus pelindung dong kalau gitu ya? Bisa jadi. Jadi apa namanya? Saving guard gitu ya. Iya, benar. Walaupun Malaikat dia pelindung. bentuknya astral ya. Angel guard betul. Kan di setiap tempat itu kan pasti ada lah barang-barang halus Oke, kayak oke. ya kalau dari saya ini kan kayak misalnya ada barang yang memang ngikut. Jadi misalnya kita ke tempat yang baru terus ada barang lain, Oke. itu dia melindungi kalau memang ini barangnya jahat. Oh gitu, ngelindungin kamu. Jadi bisa dibilang semua penari-penari itu memang ada yang ngikutin gitu. Biasanya ada entah diisi atau gimana nggak tahu ya kalau saya sih nggak. Nggak pernah diisi, jadi Saya ngikut. pertama kali yang langsung pluk gitu aja kejadian nggak pernah minta diisi nggak pernah diisi. Dan itu barang ngikut kamu sampai detik ini. Dan itu yang terus masuk. Pada saat kamu berkesenian dia yang akan masuk, bukan yang lain. Jadi sudah tahu ya, sudah kenal gitu. Iya kadang kayak gimana ya jelasinnya kayak misalnya nih posisi jalan nih. Kadang kan orang yang sudah pernah kerasukan itu pasti suka kadang lihat barang-barang kayak gitu. Jadi pernah posisi jalan terus saya tuh lihat kayak barang kayak gitulah kayak anak kecil. Ada makhluk astral gitu ya. Terus posisi dia tuh kayak pengen cerita sesuatu. Jadi nanti pas sampai ke tuh sudah nggak enak rasanya. Mungkin entah dari ininya pun ngizinin dia interaksi ke saya atau gimana dia masuk. Oh gitu. Jadi ya memang kalau barang halus begitu harus sesama barang halus ya berkomunikasi ya, karena kalau mungkin manusia biasa yang tidak ada apa-apanya susah mungkin dia kalau untuk berkomunikasi gitu. Jadi sampai detik ini Kurnia juga menyadari bahwa ada indera lain yang bekerja dan terbuka begitu, sudah bisa melihat kehidupan atau apa ya istilahnya ya, eksistensi apa benda-benda astral seperti itu. Kalau dibilang sih Pak, jadi saya itu memang dari kecil peka sudah. Sudah peka. Oke. Cuman kan nggak masuk, nggak kerasukan kayak sekarang. Jadi mulai kerasukannya itu karena ikut Kesenian itu kuda tadi. lumping ya. Tapi berarti, sorry saya salah, berarti sudah kecil gitu ya? Iya. Kadang-kadang ada lihat gitu ya? Iya. Secara mata telanjang gitu ya? Oke. Kadang suka kasih tau ke orang tua kan, "Ma ada ini." Udah biarin aja, jangan dianu. Oke. Karena sama-sama tahu kan ibu juga gitu, ya kan? Ibu juga sensitif ya. Kalau ibunya gini paling dia nggak terlalu anu sih. Oke. Nggak mau diiniin gitu nah. Ya nggak mau diseriusin, nggak mau nanti kamu terlalu dalam gitu ya mungkin ya terkait dengan itu. Biasa orang tua kan biasanya kayak gitu, takutnya berbahaya gitu. Ajen Rio, kalau yang Iya. tadi ini, saya juga sangat percaya nih, karena beberapa kali saya ketemu orang-orang terdekat juga, keluarga, termasuk teman itu. Saya satu waktu itu lagi nongkrong, duduk sama teman-teman kan, termasuk ada satu keluarga di samping. Kita lagi cerita gitu kan, ketawa-ketawa, tiba-tiba dia ngomong dong, "Bang, itu di belakang dia mau ikut nimbrung." Yang mana? Itu kan. Kondisi nggak ada siapa-siapa dong, nggak ada siapa-siapa ya. Saya sampai berhenti. Yang mana? Itu di belakang. Kayaknya sepersekian detik, saya oh iya benar, ini sesuatu di luar dari dunia kita. Udah saya bilang, oh diam aja, tenang aja. Udah, saya lihat pembicaraan. Nah, tahu kalau bener ya, tahu kalau bener bahwa ada sesuatu di belakang gimana? Dia lihat sendiri kok. Oh, oke. Awalnya saya saksi. Oke. Nggak lama itu, kayaknya sekitar beberapa hari kemudian, saya ketemu dengan orang tuanya. Saya nanya, oh iya, memang dia sering gitu tuh. Kadang-kadang saya masuk rumah nih, kata orang tuanya, "Pak, jangan duduk di kursi itu, ada orang." Oh, oke. Karena dia melihat ada sesuatu di situ. Jangan duduk di kursi itu, Pak, ada orang. Heeh. Nggak lama mamanya lagi, "Pak, kalau lewat itu di dapur hati-hati nanti ketendang orang." Oh, gitu. Oke. Jadi Iya, iya. makanya tadi, oh iya benar ada juga ya. Jadi ini semacam cerita yang sudah terkonfirmasi dari mana-mana. Iya, tuh. betul. Itu menarik juga tuh. Saya ada pengalaman juga sih di kayak rumah makan kayak gitu. Oke. Pernah di suatu rumah makan. Iya. Saya makan sama Nggak usah disebut ya. Nggak usah. makan sama teman terus saya ini ngeliat barang itu, barang halus Oke. itu. Terus saya ngomong,
sebelahmu ada tuh gua bilang. Apa dia nih udah mulai takut kan. Penasaran dong, Iya, ya. jadi dia langsung dikasih lihat tuh udah berdiri semua. Sampai kaki-kakinya. Oke. Ya sudahlah, ayo kita balik. Jadi makanan tuh belum selesai makan udah balik duluan. Iya, ya itu memang fenomena-fenomena yang sering terjadi. Biasanya ada apa ya, makhluk-makhluk halus di tempat-tempat dagang, tempat restoran, makanan dan lain sebagainya. Yang katanya ya kita tahu bersama ya, ini jadi rahasia umum sebenarnya, untuk menarik pelanggan, untuk buat makanannya jadi enak, biar rame dan lain sebagainya gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi makan. Sudah sempat makan sih. Sudah sempat makan. Karena udah takut. Iya. Tapi Kunai sudah sempat makan waktu itu. Jadi menurut Kunai waktu itu makanan itu safe, artinya tidak berbahaya, nggak dimacem-macemin. Kalau yang saya tahu sih itu memang dari barang yang memang pernah di situ aja. Oh, bukan memang sengaja buat jaga situ gitu ya. Oh, oke. Mungkin bukan penjaganya, bukan pemanisnya. Bukan pemanisnya ya. Nah, kalau pemanisnya Bung Rio, Iya. mungkin bisa dites next time misalnya Makum ini ke tempat makan itu. Iya, Kata orang-orang nih, iya. kalau suatu warung misalnya laris dan larisnya itu masih bisa dipertahankan, coba dibawa makanannya pulang ke rumah. Iya. Nah, nanti boleh kayak gitu tuh. Iya, kalau seperti itu, mungkin nanti ke warung itu belilah makanan bawa ke rumah. Katanya kalau benar ada sesuatunya itu pas sampai di rumah itu nggak enak. Gitu ya. Iya. Saya Betul gitu coba. Pak Tony? Iya. Iya. Itu memang apa namanya rahasia umum kali ya, karena memang orang-orang bilang kalau kita makan di tempat kok enak banget gitu, terus dibawa pulang kok beda rasanya gitu. Padahal bisa aja karena dingin ya kan. Bisa jadi. Kalau di tempat kan hangat gitu atau panas kondisinya gitu. Iya kan? Dia pulang sudah masuk angin. Nah, bisa jadi. Atau kejatuhan cicak ya kan, bisa jadi. Ya kan? Tapi ya kayak gitu-gitu memang kita nggak bisa, ya ini percaya nggak percaya ya, kita kembalikan ke penontonnya Obsesi, ke masyarakat. Kalau percaya silakan, tidak juga nggak apa-apa. Karena ini kan apa namanya, sekali lagi ini adalah khasanah kekayaan budaya kita yang hanya ada di Indonesia. Saya rasa di Spain, di USA nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu ya. Kayaknya mereka udah nggak peduli hal yang semacam itu. Tapi ya itulah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara luar gitu kan. Oke, Ejan Rusman, kalau kita bicara anak-anak muda ya, sekarang rasanya jarang ya anak-anak muda yang mau menekuni dunia seni gitu. Katanya sih, mohon maaf, saya harus bilang banyak sekali mungkin anak-anak muda yang beranggapan hal-hal yang semacam itu tuh norak gitu kan. Kayaknya nggak gaul gitu. Daripada kayak gitu-gitu mending nongkrong di kafe gitu, cuci mata, lihat cowok, lihat cewek gitu kan. Artinya tidak banyak anak-anak muda seperti Kunai yang mau menekuni dunia seni tradisional apalagi gitu. Dan tari ya kan. Bahkan tari tradisional ini memang yang betul-betul kental dengan hal-hal mistis gitu. Anda melihatnya seperti apa, Kunai? Jadi di seni ini, Ijeng lihat saya tuh kan banyak kenal kayak dulur-dulur gitu, Iya, saudara-saudara. saudara-saudara. Banyak orang tua lah, jadi saya ini kan jauh dari bapak lah ceritanya. Jadi di kesenian ini tuh saya dapat orang tua lah. Ada orang tua yang ya Gemong, yang jaga, care sama kamu gitu. Wow, jadi membahagiakan sebenarnya. Jadi betah dong kamu di situ akhirnya. Jadi betah akhirnya. Wah. yang tadinya nggak pernah ngerasain ayah jadi punya ayah di situ. Wah, banyak lagi ayahnya ya. Dan semuanya care, dan semuanya tidak berpura-pura gitu ya. Tulus menyayangi kamu, menjaga kamu, dan mau menganggap kamu sebagai anak mereka gitu. Kalau dibilang nggak tulus yang nggak mungkin sih. Kadang saya di sini orang tuanya capek-capek nih kan, tetap datang. Kalau Gitu ya? Kalau Wow. dalam keadaan gimana? Biar kadang kan suka tengah malam tuh saya kerasukan ingat di mana gitu, terus dipanggil. Nah, Dia pasti akan datang gitu. Tapi iyalah, siapa sih yang nggak mau dapat anak secantik kamu gitu kan? Iyalah, semuanya juga pasti mau bapak-bapak kalau punya anak secantik kamu. Tapi yang jelas memang perhatian itu selalu tulus kamu dapatnya, dan itu kamu rasain dalam hati gitu ya. Kan kita bisa membedakan ini hanya sekedar apa di bibir saja gitu, atau memang betul-betul tulus kan bisa dibedain gitu. Dan ini yang membuat kamu akhirnya selain sebagai anak muda dan suka nari, tapi kamu mendapatkan hal lain dari perkumpulan seni tari ini gitu ya. Kamu dapat merasa bahwa keluargamu jadi komplit gitu.
Wow, ini cerita yang indah banget ya. Benar. Itu tuh satu poin Jendro yang harus di-highlight juga. Iya. Bahwa dalam proses itu mungkin ketika show itu kan ada banyak sisi mirisnya. Yes. Tapi ngomong soal ini itu lebih dari sekedar itu. Contoh misalnya Mbak Kuni selama menggeluti dunia itu ternyata ada banyak hal yang didapatkan di situ. Contoh kebersamaan tadi, Iya. ya kan? Ada semacam keluarga yang didapatkan di situ, ada perlakuan seperti keluarga yang didapatkan di situ dan ada banyak lah saya kira ya. Iya. Nah, kembali ke poin tadi itu Mbak Kuni. Iya, kira-kira kalau melihat kecenderungan anak muda sekarang ya, iya, selain tadi dijelaskan sama Ajin Rio, satu hal juga yang mendegradasi perhatian anak muda ke budaya itu, khususnya katakanlah tari model begitu ya. Kayaknya orang lebih tertarik joget-joget dalam TikTok. Iya, Gitu betul. kan? Iya. Joget-joget yang nggak ada hitungannya ya. Ini kalau kira-kira Mbak Kunin melihat ini itu sebagai fenomena apa sebenarnya? Atau jangan-jangan dia ikut joget TikTok juga? Setelah saya mungkin tampil Joget TikTok juga ya. Silakan. Sebenarnya di konten TikTok tuh banyak juga loh ini Asian Rusman. Kalau misalnya kita lihat di ini, kalau memang Oke. saya kan sukanya ngeliatin yang kayak gitu kan. Iya. Jadi banyak kayak misalnya posisi kita kerasukan nih, lagi nari, lagi apa namanya, lagi posisi nari tuh. Biasanya saya minta videoin, jadi saya tahu nih ya, gitu. Nah itu nanti dijadiin konten di TikTok. Biasanya sih bisa banyaknya sih ya, FYP Iya. kayak gitu. Iya, seenggaknya bisa inilah ya, mungkin mengimbangi kali ya. Iya. Joget-joget yang, ya ini joget-joget yang di luar dari tari itu tadi, iya kan ada banyak tuh. Iya. Yang tiba-tiba ya hanya karena mungkin ada sesuatu yang unik makanya viral itu kan. Iya, Soalnya ada saya- tren ya. Sisi edukasinya segala macam itu kurang. Iya, betul sih. Kalau yang Mbak Kunin lakukan ini kan tari gitu kan. Memperkenalkan seni Benar, budaya. Itu yang notabene adalah sebuah produk budaya besar, gitu kan. Itu juga penting sebenarnya itu kalian Iya. yang munculkan di TikToknya. Betul. Tapi TikTok itu sebagai media, ya kan. Itu juga mungkin. Semakin banyak diperkenalkan, mungkin ini akan semakin banyak menambah ketertarikan Persis. teman-teman Gen Z, terus Gen milenial juga gitu kan, rasanya supaya mereka lebih tertarik lagi untuk menggeluti dunia seni. Benar. Selain itu, poinnya adalah bahwa ini kalau opini saya ya, ternyata produk budaya seperti kesenian itu cukup bisa menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan TikTok, Iya. ya kan? Bukan gerakan-gerakan yang random Iya. yang sering kali kita lihat gitu kan. Nah, termasuk itu kan Bisa diviralkan gitu ya. Bisa diviralkan. Gerakan kuda kepang, terus pakai gayanya live, stylenya gaya-gaya TikTok gitu. Persis. Ini belum pernah ada kayaknya. Nah, itu makanya. Good idea. Ini mungkin dari Kunoy nanti yang akan memperkenalkan ya. Iya. Oke, Kunoy, saya masih penasaran sih karena memang saya juga ada ketertarikan dunia-dunia mistis yang kayak gitu-gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang Kunoy rasakan pada saat Kunoy mau menjelang mau trans atau kerasukan? Apa yang pertama atau awal dirasakan? Kalau biasanya sih saya kan kalau nari nih, kalau misalnya lagi nari tuh udah berjalan aja. Kalau misalnya udah selesai nari, pas mau masuk ini udah langsung masuk aja gitu. Nggak ada kerasa apa dulu, dingin dulu kah kakinya, terus naik ke atas gitu. Kalau pengakuan teman-teman saya tuh gitu, jadi dari kaki dulu, biasanya bukan dari atas, dia dari kaki dulu, dingin sampai ke kepala, nah tuh baru masuk. Udah gitu dia udah nggak sadar gitu. Proses masuknya, nah ini ternyata berbeda-beda, nggak dari atas, dari bawah. Dari kaki ya. Dari kaki gitu. Nah kalau gue Kalau saya kan posisi ini lagi fokus nari nih, jadi nggak ngerasain nih mau kaki dingin atau apa kayak Oh, gitu. Yang saya pikir nih, bisa nggak sih saya nahan biar nggak kerasukan gitu. Cuman ternyata nggak bisa. nggak bisa. Dan selalu nyeker ya. Iya. Selalu nyeker kan? Kalau nari itu memang nggak pakai apa. Jadi tanpa alas kaki, jadi nyeker gitu, kemudian ya udah nggak kerasa gitu karena asik nari, terus tiba-tiba langsung rebah biasanya ya, kemudian langsung didatangi pawang tuh pada saat itu, Tidak tuh sudah sadar. udah ngapa-ngapain aja Udah gitu. tahu sudah. Pokoknya sudah penglihatan tuh sudah gelap aja, sudah hilang. Oke, hal aneh apa yang pernah Kunui lakukan pada saat mungkin ada teman-teman yang sempat mendokumentasikan Kunui pas lagi kemasukan gitu, apa yang paling aneh menurut kamu? Makan ayam. Dan itu berarti yang langsung di lehernya berarti ya langsung. Wow, Yang itu gak serem ya. Terus apa lagi? yang makan kaca itu yang tahu-tahu sudah Berdarah. ya robek itu kan.
kan ya dibantu sama Pawang. Pawang. Di ini apa namanya? Diobatilah ceritanya. Abis itu udah biasanya kan kita tuh kalau ada luka di bibir itu kan biasanya Perih, betul bengkak gitu ya. Ini enggak ada Ini nggak sama sekali. terasa sakit sama sekali. Dan robek-robek itu juga tidak ada. Awalnya pas belum di ini ada terasa kayak terkupas Iya. robek gitu kan kulitnya gitu. Cuman pas di sudah enggak. Pas sudah diobati gitu, Tapi memang enggak ada rasanya sih. nggak ada rasanya. Nah yang saya tanyakan sebenarnya Jan Rusman, kemana sang kaca itu? Apakah dia turun kerongkongan terus masuk ke lambung atau hilang begitu saja? Nah ini kan bahaya. Atau menyatu gitu kan. Atau menyatu gitu ya. Nah ini yang nggak pernah nanya. Nggak mungkin juga dia scan scan perutnya gitu ya. Nggak mungkin juga gitu. Tapi sampai detik ini ternyata tidak ada permasalahan kesehatan gitu. Artinya kan berjalan dengan baik saja gitu. Iya. Saya pikir, mohon maaf, kemudian BAB-nya terus jadi kaca-kaca gitu, bisa jadi ya. Karena sistem pembuangan kita normally kan begitu gitu. Tapi ini tidak ada sama sekali, hilang sama sekali gitu. Tapi nggak perlu iseng-iseng ya, nanti habis itu ya, Di korek-korek ya jangan juga dong. Agak jorok ya Jan Rusman ya, korek-korek ya. Tapi yang jelas memang hal semacam itu kita bisa percaya, bisa tidak, karena memang sekali lagi kita tidak memaksakan untuk orang lain percaya dengan hal itu. Yang jelas yang harus kita garis bawahi bahwa ini adalah seni budaya, kekayaan hasanah kebudayaan kita yang cukup banyak. Salah satunya adalah kuda kepang, gitu. Dan ini hanya salah satu karena kita punya berapa sekarang? banyak banget. 38 provinsi ya sekarang. 38. 38 provinsi dan itu semua ada budayanya masing-masing. Termasuk kunoy gitu. Selain orang Jawa, dia juga orang Dayak. Dayak juga kental dengan hal-hal yang berbau mistis, bukan? Nah ini juga bisa jadi nanti dia menjadi penari wanita yang paling ternama, terdepan di kota Paguntaka ini. Kenapa tidak gitu? Kita aminkan saja. Baik, kunoy. Ini adalah sesi terakhir. Saya mohon izin sama Kunoy, kalau misalnya Kunoy bisa bicara dengan Kunoy yang dulu, bukan yang sekarang. Waktu itu, mohon maaf, sempat ditinggal ayah. Apa yang ingin Kunoy sampaikan kepada Kunoy kecil waktu itu? Apa yang ingin kamu omongkan sama Kunoy kecil saat itu, yang merasa bahwa keluarga aku kok nggak komplit ya gitu. Silakan santai saja, karena kamu ada di ruang interogasi, statement kamu akan saya rekam. Oke, boleh? Silakan. Panggil dia, panggil. Silakan. Kunoy. Silakan. Gimana nih? Kunoy, kamu bisa tanpa ayah. Kamu kuat kok. Iya. Ya apa-apa. And then, apa yang ingin kamu maksudkan? Kamu bisa kok bahagiain mama sendiri tanpa ayah. Kamu nggak butuh sebenarnya sosok ayah. Kamu punya orang-orang yang sayang sama kamu di luar. Intinya banyak yang sayang sama kamu. Tanpa kamu punya peran ayah lah di kehidupan kamu sekarang. Sini. Gitu. Ini sampai Sini. Gak apa-apa. Tetap kuat, tetap jadi Kunoy yang sekarang. Apapun yang kamu lakukan adalah untuk kamu dan ibumu, bukan? Dan kamu sekarang punya banyak sekali ayah di seni pertunjukan seni kuda kepang ya kan? Siapapun, selama kamu bisa membawa diri kamu dengan baik, akan jadi keluargamu yang baik. So jangan sedih, tetap kuat ya. Tetap jadi Kunoy yang kuat, tabah gitu. Senangin ibumu selama ibumu masih ada ya. Kamu harus kuat karena cuman kamu nanti yang menjadi tulang punggung dan juga jadi kekuatan ibumu. Oke? Oke? Tetap kuat ya. Janji? janji. Terima kasih Kunoy. Oke. Baik, Kunoy terima kasih banyak ya waktunya. Mohon maaf mungkin kami membawa Kunoy ke cerita masa lalu. Tapi yang jelas masa lalu adalah pembelajaran.
bagaimana membentuk Kunui jadi kuat seperti sekarang ini, tentunya itu butuh proses yang panjang. Sekali lagi yang mau tetap kuat, kami mendoakan yang terbaik buat Kunui. Suatu saat nanti kita nggak tahu, kamu mungkin jadi penari terkemuka di Paguntaka, dan apapun yang kamu lakukan dalam kegiatan dan aktivitasmu sehari-hari, mudah-mudahan selalu sukses, dan ingat harus selalu sehat. Oke? Ejen Rusman, ada yang mau disampaikan? Saya jadi terbawa dulu ya. Iya. Iya. Pesan saya juga sama Jan Prio bahwa sepanjang sesi obrolan kita ini, saya juga mencatat bahwa ada banyak hal yang bisa Kunui lakukan. Kunui itu bisa melakukan banyak hal. Tidak hanya sosok Kunui yang dilihat ketika mementaskan tari. Selalu semangat ya, ceria gitu. Iya, saya kira ada banyak hal yang saya lakukan dengan melihat sosok Kunui yang super gampang bergaul. Saya kira itu adalah modal sosial yang kuat. That's right. Yang bisa membawa Kunui untuk masuk dimanapun yang akan menunjang kehidupan yang baik. Yes. Saya kira begitu. Jadi tetap semangat, Kunui tidak sendirian. Apalagi sekarang punya banyak keluarga ya, Oh, iya. kakak-kakak cowok yang gila-gila ini, ya kan? Termasuk saya tentunya. Dan mereka ini suka nongkrong juga. Iya. Iya. Nama-namanya panjang, tapi kalau dipanggil makan itu mau sekali. Dipanggil makan, dipanggil nyanyi-nyanyi. Iya. Itu mau mereka itu, walaupun nama aslinya panjang-panjang ya. Dipanggil makan itu mau mereka tuh. Tapi suatu saat kita akan undang dia untuk bersenang-senang dengan kita tentunya. Persis. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.